Ya, sebentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, COVID baru keluar ya. Sehat semua ya. Sehat. Ya, mudah-mudahan semua sehat, tidak kurang suatu apa. Kemudian pesan saya, selama pandemi Anda tetap patuhi protokol kesehatan. Gitu. Baik, dalam pertemuan ini ya, kita masih lanjut materi tentang masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Namun yang kita bahas kali ini itu adalah kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Tetapi kerajaan yang akan kita paparkan nanti, yang kita pelajari nanti, bukan keseluruhan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, tidak. Tapi kerajaan yang paling dikenal, paling berpengaruh di Indonesia. Baik, saya langsung aja akan presentasikan tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Jadi saya akan coba untuk presentasikan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Bisa jelas ini? Bisa dilihat ya? Bisa dilihat dengan jelas ya? Iya, Pak. Oke. Baik, ini kira-kira gambarnya siapa ini? Gambarnya siapa? Seorang patih dan namanya diabadikan. Nama gedung, kemudian juga ada nama jalan. Siapa nih? Nabila mungkin. Tahu nggak? Nabila atau siapa? Ini seorang patih yang terkenal, yang bisa mempersatukan Nusantara. Nggak ada yang tahu? Halo? Nggak ada yang tahu ini? Tahu, Pak. Siapa? Ada. Siapa? Siapa ini? Monika. Gajah? Ya, Gajah Mada. Oke, yang pertama kerajaan yang kita bahas adalah Kerajaan Kutai. Di mana Kerajaan Kutai itu adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Jadi kalau kita bicara kerajaan mana yang pertama kali berdiri, itu adalah Kerajaan Kutai. Di mana Kerajaan Kutai itu adalah kerajaan Hindu pertama yang terletak di Kalimantan Timur. Nah, kemudian kalau kita bicara Kerajaan Kutai, kita tidak bisa lepas dari adanya prasasti Yupa. Yang mana prasasti Yupa itu menunjukkan bahwa di Kutai dulu, ya, di Kutai itu ada silsilah keluarga yang memerintah Kerajaan Kutai. Dari Kudungga, Aswawarman, kemudian juga Mulawarman. Nah, kita dapat mengetahui silsilah Kerajaan Kutai ini dari mana? Ya dari prasasti Yupa tadi. Yang mana prasasti Yupa itu menunjukkan bahwa prasasti itu dibuat pada 4 Masehi. Artinya, seperti yang saya sampaikan kemarin, berarti dengan munculnya prasasti Yupa, Indonesia sudah meninggalkan masa praaksara menuju masa sejarah. Kenapa? Ya karena ditemukannya prasasti Yupa yang dibuat pada abad 4 Masehi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Indonesia memasuki zaman sejarah itu sejak abad 4 Masehi yang dibuktikan dengan adanya prasasti Yupa yang terletak terdapat di Kerajaan Kutai. Kemudian di antara raja yang terkenal ini adalah dari Kudungga, Aswawarman, Mulawarman. Raja yang terkenal dari Kerajaan Kutai itu adalah Mulawarman. Kalau kita lihat di sini ada perbedaan warna, perbedaan nama ya. Raja pertama Kudungga, kemudian Aswawarman, kemudian Mulawarman. Nah, Kudungga ini masih mencerminkan nama asli Indonesia.
Kemudian Aswawarman, Mulawarman itu sudah mencerminkan sudah terjadi akulturasi dengan budaya India, dalam hal ini Hindu-Buddha. Itu tentang kerajaan Kutai. Ini sumbernya tadi ya, sumber kalau kita lihat ini adalah sebuah prasasti. Prasasti itu apa sih? Prasasti itu adalah batu bertulis. Ya. Ini. Di mana dalam prasasti itu juga, ya, juga dikatakan bahwa Raja Kutai, Mulawarman, ini dikenal sebagai raja yang sangat dermawan. Dia menegakkan 1000 ekor lembu kepada kaum Brahmana. Ini didapat dari mana? Ya, dari isi prasasti Yupa ini. Selanjutnya tentang kondisi sosial budaya. Kalau kita lihat dari letak kerajaan yang berada di dekat sungai, maka diperkirakan bahwa masyarakat Kutai hidup dari pertanian atau bercocok tanam dan beternak. Jadi mereka di samping sudah mengenal hidup gotong royong dan bermasyarakat, mereka sudah mengenal juga adanya cara bercocok tanam. Kemudian mereka juga sudah mengenal adanya keagamaan, yaitu apa? Ya Hindu. Di mana di sana ada istilah satu tempat suci yang namanya Waprakiswara. Seperti itu. Waprakiswara itu tempat suci untuk peribadatan masyarakat Hindu di Kutai sana. Selanjutnya agama. Jelas agama yang berkembang di Kutai itu adalah agama Hindu. Hanya yang berkembang di sana itu adalah Hindu aliran Siwa atau yang disebut dengan Hindu Siwa. Ya. Kan Hindu ada Trimurti itu kan ada 3 dewa tinggi dalam Hindu ya. Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, Siwa sebagai dewa perusak. Yang berkembang di Kutai sana itu adalah Hindu aliran Siwa. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya patung-patung Siwa yang ditemukan di daerah Kutai, kerajaan Kutai. Kemudian lantas tadi saya mengatakan bahwa Indonesia sudah meninggalkan masa praksara, masa sejarah. Ini apa? Prasasti tadi. Tulisannya apa? Tulisannya ada. Mereka menggunakan prasasti itu menggunakan huruf Pallawa dan bahasanya bahasa Sanskerta. Kerajaan yang kedua itu adalah Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara itu terletak di daerah Jawa Barat, ya. Merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Tertua di Jawa ini maksudnya. Kemudian kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu, berbeda dengan yang di Kutai tadi. Kalau di Kutai itu aliran Siwa, kalau di Tarumanegara itu adalah Hindu Vaisnava atau Hindu aliran Wisnu. Kemudian sumber sejarah Tarumanegara. Jadi kalau kita bicara tentang kerajaan Tarumanegara yang merupakan kerajaan Hindu yang tertua di Jawa, kita itu dapat bercerita dari mana, dapat mengungkapkan kerajaan itu dari mana. Tentu saja dari prasasti peninggalan dari kerajaan Tarumanegara itu sendiri. Seperti prasasti Ciaruteun, ada prasasti Muara Cianten, ada prasasti Jambu, ada prasasti Cidanghiang, ada prasasti Tugu. Nah, seperti ini prasasti. Ini prasasti Tugu, prasasti Cidanghiang, prasasti Muara Cianten, prasasti Jambu, kemudian juga prasasti Ciaruteun, prasasti Kebon Kopi, dan prasasti Pasir Awi. Inilah sumber-sumber tentang kerajaan Tarumanegara. Kemudian kalau kita lihat ya, agama yang berkembang tadi dikatakan bahwa agama beraliran beraliran Wisnu ya. Berdasarkan berita Wahin yang pernah singgah di Yipoti pada abad 5, diketahui bahwa terdapat banyak penganut agama Hindu, sedangkan orang Buddha sedikit. Artinya, Fahim itu adalah seorang dari Cina yang pernah pergi sampai singgah di Tarumanegara. Di sana Fahim mendapatkan banyak masyarakat Hindu. Buddha juga ada, hanya sedikit.
Selanjutnya tentang kondisi sosial budayanya. Masyarakat Tarumanegara ya dilihat dari segi geografisnya sama dengan di Kutai, yaitu mereka hidup dari bercocok tanam. Ini diketahui dari apa? Dari prasasti yang menyebutkan tentang usaha Purnawarman dalam penggalian Sungai Gumati untuk keperluan irigasi. Jadi Purnawarman itu seorang raja besar, ya, puncak kejayaan Tarumanegara itu semasa pemerintahan Purnawarman. Dia sangat raja yang sangat gagah berani, bijak, adil, dan seorang yang cerdas, raja yang cerdas. Buktinya apa? Dia melakukan upaya penggalian Sungai Gumati untuk keperluan irigasi. Kenapa harus digali? Untuk kalau musim kemarau, ya, sungai itu digunakan untuk keperluan irigasi lahan-lahan penduduk seperti itu. Kemudian selanjutnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya kita ketahui adalah kerajaan Buddha terbesar, Buddha terbesar di Indonesia. Pada mulanya letak Kerajaan Sriwijaya tidak di Palembang, ya, melainkan di Muara Takus. Ya. Letak di Muara Takus pada mulanya. Kemudian karena berbagai pertimbangan, Kerajaan Sriwijaya kemudian berpindah di Palembang. Sumber-sumber dari Kerajaan Sriwijaya ini ada dua. Yang pertama itu sumber berita dari Cina. Seperti tadi ada Fahin, ada Itsing. Nah, sumber berita dari Cina juga yang kedua itu sumber tertulis yang berupa prasasti. Prasastinya apa? Ada prasasti Kedukan Bukit, ada prasasti Talang Tuo, ada prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, prasasti Karangbirahi. Itu adalah sumber-sumber kalau kita bicara tentang Kerajaan Sriwijaya. Nah, ini bentuk-bentuk atau macam dari prasastinya. Kok berbeda Pak dengan Kutai? Ya berbeda, setiap kerajaan pasti mempunyai ciri khas sendiri-sendiri, seperti itu. Ini prasasti Telaga Batu, prasasti Kedukan Bukit. Kemudian kondisi sosial budayanya bagaimana? Pada pembelajaran sebelumnya saya sampaikan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan bercorak Buddha terbesar di Indonesia. Bahkan Kerajaan Sriwijaya pada waktu itu dijadikan sebagai tempat belajar agama Buddha se-Asia. Jadi pada waktu itu kerajaan-kerajaan atau negara-negara yang ada di Asia itu kalau ingin memperdalam agama Buddha itu mereka pergi ke Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini dapat dikatakan sebagai kerajaan yang besar. Bahkan dalam sejarah perjalanan Indonesia, Kerajaan Sriwijaya ini disebut sebagai kerajaan nasional di samping Kerajaan Majapahit. Kenapa? Ya karena wilayahnya yang luas, kemudian juga wilayah yang luas tersebut bisa dipersatukan. Itulah kenapa disebut sebagai kerajaan nasional. Kenapa Sriwijaya bisa menjadi tumbuh berkembang menjadi kerajaan besar? Karena banyak pemasukan dari Sriwijaya. Apa pemasukannya? Ada bea cukai barang, ada bea cukai keluar masuk kapal, kemudian juga keuntungan perdagangan Sriwijaya sendiri, juga ada upeti daerah taklukan. Maksudnya apa upeti daerah dari daerah taklukan? Tadi saya sampaikan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu wilayahnya luas. Mereka mempunyai wilayah-wilayah atau negara taklukannya. Dan negara-negara atau kerajaan-kerajaan kecil itu sebagai tanda setia kepada Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya, maka mereka memberikan upeti. Seperti itu. Selanjutnya tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno itu kerajaan yang terletak di Jawa Tengah.
Kerajaan Mataram kuno sendiri pada mulanya itu dipimpin oleh dua dinasti yang berbeda, ya, yaitu dinasti Sanjaya yang berkuasa di wilayah Jawa Tengah bagian utara dan dinasti Sailendra yang berkuasa di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Dua dinasti ini berbeda. Berbeda apa? Berbeda agamanya. Kalau dinasti Sanjaya itu beragama Hindu, sedangkan dinasti Sailendra itu beragama Buddha. Sehingga kalau kita lihat daerah-daerah di daerah Prambanan, Klaten itu pasti banyak dilihat peninggalan-peninggalan candi dari dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu. Sedangkan di Jawa Tengah bagian selatan itu banyak kita dapati candi-candi peninggalan dinasti Sailendra yang bercorak Buddha. Seperti Candi Mendut, kemudian juga ada Candi Borobudur. Nah, selanjutnya tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang terletak di Jawa Timur, ya, Majapahit itu. Kerajaan Majapahit itu didirikan oleh Raden Wijaya. Ya, didirikan oleh Raden Wijaya. Kemudian setelah Raden Wijaya berturut digantikan oleh Jayanegara, Tribhuwana Tunggal Dewi, Hayam Wuruk, dan Wikramawardhana. Puncak kebesaran puncak kejayaan dari Kerajaan Majapahit itu semacam pemerintahan Hayam Wuruk, di mana pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ini Majapahit memiliki wilayah yang sangat luas, bahkan mungkin lebih dari wilayah Indonesia saat ini. Ini tidak lepas dari figur seorang patih, yaitu Mahapatih Gajah Mada, yang bisa mempersatukan bumi Nusantara, yang terkenal dengan Sumpah Amukti Palapa. Di Sumpah Palapa itu adalah sumpah dari seorang patih Majapahit yang bernama Gajah Mada yang ingin mempersatukan Nusantara. Jadi dia tidak akan hidup bersenang-senang sebelum bisa mempersatukan Nusantara. Itulah inti daripada Sumpah Palapa. Bukan Gajah Mada tidak akan makan buah palapa sebelum bisa mempersatukan Nusantara, bukan. Maksudnya, intinya itu adalah Gajah Mada tidak akan hidup bersenang-senang sebelum bisa mempersatukan Nusantara. Maka dengan keberhasilan mempersatukan Nusantara, sampai sekarang nama itu diabadikan, baik menjadi nama jalan, nama gedung, atau nama apapun. Kemudian Majapahit itu juga disebut sebagai kerajaan nasional, ya. Sama dengan Sriwijaya tadi. Kenapa disebut sebagai kerajaan nasional? Ya karena dengan wilayahnya yang kuat, yang luas, Majapahit berhasil mempersatukan seluruh wilayah itu. Nah, kemudian agama yang berkembang di Majapahit apa? Di Majapahit itu hidup atau berdampingan dua agama yang berbeda, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Masing-masing agama itu dilindungi oleh negara. Buktinya apa? Dibuktikan adanya dalam tata kelola pemerintahan, di mana dalam tata kelola pemerintahan ada pejabat yang mengurusi agama Hindu sendiri, ada yang pejabat yang mengurusi agama Buddha sendiri. Pejabat yang mengurusi agama Hindu itu disebut Dharma Tiaksaring Kasaiwan. Sedangkan yang Buddha, yang mengurusi agama Buddha, itu Dharma Tiaksaring Kasogatan. Sehingga mereka agama walaupun hidup dalam satu kerajaan, tetapi mereka masyarakatnya bisa berdampingan hidup secara damai. Itulah hebatnya Majapahit. Ini adalah peta kekuasaan Majapahit, kita gambarkan mungkin lebih luas dari Indonesia sekarang ini, ya. Terakhir tentang keutuhan Majapahit. Kalau dikatakan tadi bahwa Majapahit merupakan kerajaan nasional, kerajaan yang besar,
Kenapa bisa runtuh? Tentu saja ada faktor-faktor penyebabnya. Jadi yang pertama meninggalnya Gajah Mada, ini tidak ada yang bisa menggantikan peran Gajah Mada sebagai pemimpin yang cerdas juga serba bisa. Kemudian juga adanya perang saudara. Salah satunya adalah perang Paragreg. Kenapa terjadi perang saudara? Perang saudara itu terjadi karena untuk perebutan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, itu banyaknya daerah taklukan Majapahit yang melepaskan diri. Selanjutnya itu pengaruh masuknya agama Islam. Jadi agama Islam masuk ke Indonesia, mulai berkembang di Indonesia, itu nanti akan mempengaruhi tentang adanya keruntuhan Majapahit. Sementara itu yang dapat saya sampaikan tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, nanti untuk kerajaan yang lain, Hindu-Buddha yang lain, juga peninggalan-peninggalannya apa, silahkan Anda bisa pelajari di buku-buku sejarah atau bisa mengakses di komputer atau di internet ya. Seperti itu, saya kembali ke ruang meeting. Oke, dari yang saya sampaikan sudah jelas? Sudah? Ada yang ditanyakan? Sudah, Pak. Tidak. Tidak, berarti sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, ini meeting saya akhiri. Kemudian ada tugas ya, tugas yang silahkan tugas itu saya share di WA tugasnya. Kemudian tugas itu Anda uploadkan di Classroom. Minggu depan saya harapkan sudah kelar semua, karena untuk minggu depan itu materinya sudah berbeda tentang bab 4, yaitu masuknya agama Islam di Indonesia. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Pak. Oke. Terima kasih atas atensinya. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa live dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.